Beliau dengan pangkat Rasulullah dan bertitel Habibullah, dan beliau pula yang telah mengajarkan kepada seluruh umatnya tentang pentingnya akhlak dan ilmu pengetahuan. Yang mana hingga kini kita bisa melihat perubahan tersebut. Dari yang dulunya menunggang unta hingga sekarang naik Toyota. Dan dari dulunya hanya berjalan kaki hingga sekarang bisa naik Mercy. Dan tak lupa pula para ashabah dan ashabiah beliau yang telah berjuang demi menegakkan kalimat kecil yang bermakna di dalam hati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baiklah, pada siang yang berbahagia ini, izinkanlah kami dari kelompok 7 untuk melanjutkan materi arsitektur lingkungan dengan judul Al-Quran dan Lingkungan. Baiklah, kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang. Sebelum apa udah nampaknya nama anggotanya? Belum bergerak slide-nya nih, masih judul. Ini sudah. Oke. Baik, yang pertama itu ada M. Ahli Al-Faris, kemudian rekan saya M. Muhammad Zairi Fadilah, kemudian ada Reval Revelta, Farhan, dan juga yang terakhir ada Sultan Aditya Feruzan. Latar belakang. Arsitektur adalah sesuatu yang muncul dengan didasari sebuah alasan yang dapat menguatkan posisinya sebagai media aktualisasi sehingga akhirnya tercipta sebuah lingkungan. Sehingga dapat menguatkan posisi sebagai media aktualisasi sehingga akhirnya tercipta sebuah lingkungan binaan yang kondusif untuk ditempati. Dapat dikatakan bahwa arsitektur lahir sebagai jawaban atas sebuah keadaan yang mendukung untuk keadaan yang lebih baik dan juga dinamisasi manusia. Begitu juga alam yang sengaja diciptakan oleh Tuhan dengan demikian sempurna dan sangat teratur. Tentunya di balik semua itu ada sebuah maksud atau pelajaran yang dapat diambil sebagai sebuah pelajaran. Yang pertama ada analogi arsitektur dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab pedoman utama kehidupan bagi umat muslim. Sesungguhnya merupakan lautan hikmah dan pelajaran yang tak terkira tepi dan dasarnya. Al-Quran menjadi inspirasi dan dasar bagi penulisan begitu banyak buku sesudahnya. Tetapi tidak ada sebuah kitab pun yang dapat menandingi Al-Quran tersebut. Berjuta buku yang telah ditulis berdasarkan Al-Quran itu sendiri pun tidak sanggup menguraikan isi dan kandungan Al-Quran secara menyeluruh. Hal ini disebabkan isi dan kandungannya yang begitu luas dan dalam untuk ditelaah atau ditafsirkan. Karenanya, setiap usaha untuk mengambil pelajaran dan memperoleh hikmah dari sebagian kecil isi dan kandungan Al-Quran pun akan sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan dan peningkatan kesadaran kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh perumpamaan atau analogi arsitektur terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 109 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yang artinya, maka, apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surah At-Taubah ayat 109. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan tentang keadaan orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh. Perumpamaan ini membawa orang yang membacanya untuk membayangkan secara langsung betapa sia-sianya perbuatan mendirikan bangunan di tepi jurang dan betapa perbuatan itu sebenarnya membahayakan dirinya sendiri.
Contoh lain dari analogi ini adalah pemaparan Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 44 tentang kekaguman Ratu Saba, yaitu Ratu Balkis, ketika memasuki istana Nabi Sulaiman. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qila laha adkhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhum mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang sangat besar. Dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balkis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat An-Naml ayat 44. Di dalam ayat ini, dideskripsikan kemajuan teknologi bangunan yang telah dicapai pada masa lalu. Penggunaan kaca sebagai bahan lantai sehingga menampilkan kesan seperti air, mencerminkan teknik konstruksi dan karya seni yang sangat mengagumkan. Bahkan sampai saat ini, dengan demikian, kita lalu dapat menepis anggapan bahwa orang masa kini lebih pintar dari orang yang ada di masa lalu. Selain itu, ayat ini juga memberikan pelajaran kepada manusia tentang betapa setiap kekaguman terhadap keindahan dan nilai-nilai estetika arsitektur seharusnya bermuara pada kesadaran dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik segala keindahan dan keagungan. Baik, ini ada subjudul yang kedua yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam dunia Kenapa terhenti? maaf Bu, ada kesalahan taruh. Dalam dunia arsitektur, secara umum dikenal sebuah konsep dasar yang dicetuskan oleh Vitruvius, seorang arsitek yang hidup di zaman Romawi, untuk menilai sebuah objek arsitektur. Konsep dasar ini terdiri dari 3 unsur utama, yaitu kekokohan, kegunaan, dan keindahan. Alam semesta dan segala yang ada di dalamnya ternyata mengandung nilai-nilai kekokohan, kegunaan, dan keindahan yang sangat sempurna. Pelajaran ini bahkan dapat diperoleh dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seringkali dianggap remeh oleh manusia, seperti lebah, semut, dan laba-laba. Seperti pada surah An-Nam ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza atau ala wadin namli khalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimanakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun, yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surah An-Nam ayat 18. Sarang-sarang mereka dianggap lemah dan tidak berarti oleh manusia, sehingga seringkali manusia merusaknya dengan sengaja ataupun tidak, tanpa rasa berdosa.
Padahal di balik setiap penciptaan mereka terdapat hikmah dan pelajaran yang sangat besar, bahkan bagi perkembangan keilmuan arsitektur saat ini. Di dalam sebuah sarang lebah madu misalnya terdapat sebuah perhitungan matematis yang sangat akurat tentang optimalisasi pembentukan ruang dari segi bahan baku dan volume ruangan. Sementara itu, di dalam sebuah sarang semut terdapat mekanisme pengaturan panas dan sterilisasi ruang seperti yang dibutuhkan di dalam perancangan sebuah rumah sakit. Lebih jauh dari rumah laba-laba yang kita anggap lemah, ternyata kita juga dapat memperoleh pelajaran mengenai prinsip struktur kabel yang kuat menahan beban tarik. Arsitektur adalah seni bangunan yang bersifat universal. Rumah tinggal sebagai salah satu karya arsitektur merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang tidak dapat berdiri secara independen dan bebas, dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berpengaruh pada jenis, kualitas, dan produk karya arsitektur. Urtaberta tahun 2003. Adapun menurut Rasdi, arsitektur Islam berprinsip pada Al-Quran dan Sunnah dan menjadikan arsitektur Islam sebagai bagian integral, yaitu way of life. Munici pada tahun 2010, penerapan nilai prinsip Islam dalam arsitektur juga dikemukakan oleh Munici sebagai arsitek Muslim, bahwa penerapan nilai prinsip Islam dalam arsitektur diharapkan mampu menjamin hubungan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alamin. Pengaturan tersebut akan menghasilkan konsep arsitektur Islami yang berpijak pada Al-Quran dan hadis yang mencakup 5 hal penting, yaitu fungsi, bentuk, teknik, keamanan, dan kenyamanan, yang kesemuanya harus mempertimbangkan kontekstualitas dan efisiensi. Nilai-nilai keislaman terdapat pada 2 kitab, yaitu Al-Quran dan hadis, sunnah atau sunnah Rasul. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pedoman hidup manusia yang ditujukan untuk seluruh umat di dunia, baik umat Muslim maupun non-Muslim. Adapun hadis merupakan sabda Rasulullah menjelaskan isi Al-Quran. Penggalan pendapat Kamil Khan Mumtaz dalam Utaberta 2008 menyebutkan bahwa jika Islam merujuk pada agama Islam dan Muslim merujuk pada orang yang memeluk Islam, terminologi arsitektur Islam akan merujuk pada yang diinspirasikan oleh pemikiran dan aplikasi Islam. Dan dibuat untuk melayani kebutuhan umat Islam, Muslim atau orang-orang yang memeluk Islam. Pada dasarnya beraktivitas dengan mengikuti hal yang diperintahkan dalam Islam dan menjauhi hal yang dilarang di dalamnya. Dalam konteks rumah tinggal terdapat aturan dan arahan dari ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi yang membimbing aktivitas. Apabila hal tersebut dilakukan secara rutin setiap hari, hal itu akan menjadi sikap hidup atau way of life bagi orang yang melaksanakannya, yang berpengaruh pada peruangan yang ditinggalinya dan berpengaruh pada perwujudan rumah tinggalnya. Baiklah, selanjutnya menurut Wahid Ahmadi tahun 2004. Menurut Wahid Ahmadi, sikap hidup Muslim dalam sebuah masyarakat Muslim akan berdampak pada terbentuknya peradaban Muslim. Sedangkan wajah sebuah peradaban merupakan bagian dari ekspresi nilai-nilai yang melahirkannya. Ajaran Islam merupakan perangkat nilai yang integral, mutakamil, dan komprehensif. Syamil. Ajarannya membimbing umat manusia seutuhnya menuju kehidupan yang lurus. Fisik, akal pikiran, perasaan, jiwa, dan hati nurani diarahkan menuju satu titik yang merupakan tujuan akhir seluruh kehidupan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sesungguhnya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Terkaitan nilai Islam, budaya Islam, dan perwujudannya dapat diuraikan dalam 2 hal. Yang pertama, jika nilai Islam seorang Muslim atau masyarakat Muslim telah mengkarakter, nilai tersebut akan memunculkan kebudayaan dan peradaban Islam yang berpengaruh terhadap perwujudan ruang. Kedua, perwujudan arsitektur termasuk rumah tinggal dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang ada pada manusia dan masyarakatnya. Nu'man tahun 2003. Selanjutnya, ayat-ayat yang membahas tentang konsep perancangan yang lebih baik dan tidak merusak lingkungan. Yang pertama, ada ayat surah Al-Baqarah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakum al-arda firasyan was-samaa'a binaa'a
وأنزل, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Dalam merancang arsitek, vegetasi merupakan prioritas utama yang harus kita pikirkan. Selain mengurangi suhu di sekitarnya, vegetasi merupakan naturalis yang sangat indah untuk menghiasi sebuah tempat mungkin. Yang menjadi pembahasan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan vegetasi bukan hanya sebagai penunjuk ruangan, tapi juga untuk mengambil keuntungan dari vegetasi tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita memahami pepohonan yang menghasilkan buah dan bisa dinikmati buahnya, sehingga tidak hanya menjadi tempat mukim yang sejuk, tetapi juga bisa memberikan manfaat kesehatan bagi orang yang bermukim. Selanjutnya, ayat kedua yaitu surat At-Taubah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. La yazalu bunyanuhum allazi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Artinya, bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini lebih mengarah kepada aspek psikis yang terjadi sekarang. Ayat ini menjelaskan tentang mereka yang mendirikan bangunan tanpa memikirkan lingkungan sekitar, sehingga mereka ragu dan was-was dikarenakan dampak yang terjadi oleh sebab mereka sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berpadunya arsitektur dan alam sekitar. Arsitektur dan alam sekitar yang coba berpadu di dalam konsep green arsitektur juga dikenal sebagai konstruksi hijau atau bangunan yang berkelanjutan adalah sebuah usaha daripada praktisi di dunia arsitektur untuk membantu membuat bangunan lebih ramah lingkungan tanpa meninggalkan segi-segi estetis yang menjadi ciri khas arsitektur. Allah berfirman dalam di Quran surah Yunus ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'ala syamsa diya'aw wa qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu wadada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa untuk menciptakan bangunan, seorang arsitek harus memikirkan keadaan atau musim bulan dan matahari agar berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Radiasi panas dapat disesuaikan, setelah itu pencahayaan juga dapat dimaksimalkan. Kemudian yang keempat, ayat Al-Quran tentang kelestarian lingkungan. Yang pertama, Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42 tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Daharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzi min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Artinya, telah tampak kerusakan di barat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian kecil dari akibat perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu.
Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42. Isi kandungan, selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diceritakan sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam semesta. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan, udara, serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini tercermin dalam beberapa pelaksanaan ibadah, seperti ibadah haji. Umat Islam dilarang menebang pohon-pohon, membunuh binatang. Apabila dilanggar, ia akan berdosa dan diharuskan untuk membayar dam. Lebih dari itu, Allah melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Selanjutnya akan disambungkan oleh rekan saya. Yang kedua surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58 tentang peduli lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama inna rahmatillahi qaribum minal muslimin. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqalat sahaban iqala tiqnahu libaladin mayyitin wa anzalna bihi ma'afa akhrajna bihi min kulli samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhkarun. Wal baladut tayyibun yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi kabusa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nasariful ayatin liqaumin yashkurun. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya, rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat berita gembira sebelum kedatangan rahmanya hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung. Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda kebesaran bagi orang-orang yang bersyukur. Surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Isi kandungan. Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmatnya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan, dan lain-lainnya, semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat, serta perbuatan jahiliyah lainnya. Akan tetapi untuk menutupi keburukan tersebut, seringkali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi. Padahal justru mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hambanya ialah Dia yang menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan rahmat-Nya. Angin yang membawa awan tebal dihalau ke negeri yang kering dan telah rusak tanamannya karena tidak ada air. Sumur yang menjadi kering karena tidak ada hujan, dan kepada penduduk yang menderita lapar dan haus. Lalu Dia menurunkan hujan yang lebat di negeri itu.
sehingga negeri yang hampir mati tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi air. Dengan demikian, dia telah menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh kecukupan dan hasil tanaman yang melimpah ruah. Allah berfirman di surah Ar-Rahman ayat 7-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-sama rafa'a waddaha al-mizan an la taqaw fil mizan wa aqimu al-wazna bil al-qisti wal tuqsiru mizan, yang artinya, dan langit telah ditinggikannya dan dia diciptakan keseimbangan, agar kamu juga merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Surah Ar-Rahman ayat 7-9. Isi kandungan. Pada ayat ke-7 menerangkan bahwa seluruh benda langit, yaitu jutaan bintang-bintang, semua diletakkan dalam perimbangan dan pertimbangan. Manusia dituntut untuk berusaha meneladani penciptaan alam oleh Tuhan. Dengan adanya perimbangan dan pertimbangan, ayat 8 menjelaskan bahwa larangan agar tidak merusak itu sama seperti ilmu arsitektur dan teknik ilmu membangun, yang mengharuskan adanya ukuran, teknik, dan estetika. Ia mencontohkan dengan bangunan-bangunan megah dan contoh seperti piramida Mesir dan bangunan dunia lain yang berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Dan ayat 9 menegaskan kembali sebelumnya, yakni agar manusia dapat menumbuhkan kesadaran ketika melihat alam. Semua itu adalah kemuliaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang subur akan bumi dengan neraka. Shadaqallahul adzim. Allah telah menciptakan bumi dengan berbagai karakteristiknya. Ada bagian bumi yang subur dan ada pula bagian bumi yang tandus. Tandus bukan berarti tidak memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, maka tugas manusialah untuk mewujudkan kemakmuran, di antaranya menjaga bumi dari kerusakan. Bumi yang kita tinggali ini harus selalu dijaga dan dilestarikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahya ardan mayitatan fahiya lahu." Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu baginya. Pesan Rasulullah tersebut mengandung makna, kalau kita bisa mengelola sebuah kawasan yang tandus menjadi sebuah wilayah yang menjanjikan, maka kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita usahakan. Selain mengolah kawasan tandus menjadi sebuah wilayah yang menjanjikan, ada sebuah cara untuk merawat bumi supaya tetap terjaga dengan baik. Dan hal tersebut, jika kita lakukan, maka akan menjadi sebuah amal yang bernilai sedekah. Seperti yang disampaikan Nabi dalam sabdanya, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu shadaqah." Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, melainkan apa yang dari tanaman tersebut akan menjadi sedekah baginya. Makna hadis tersebut adalah menanam tumbuhan tidak hanya sekedar untuk keindahan dan kerindangan, namun ada banyak manfaat yang bisa diambil untuk kepentingan banyak orang. Misal, untuk mencukupi kebutuhan pangan, dan bahkan bisa menambah suplai oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Demikianlah pesan Nabi pada kita, supaya kita tetap menjaga dan melestarikan bumi untuk kebaikan kita bersama.
Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Latania Villa akan dijawab oleh Zairi Fadila. Dan kepada saudari penanya harap bisa membacakan pertanyaannya kembali. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laktania Vela, perwakilan dari kelompok 1. Jadi tadi kan sebelumnya dijelaskan bahwa alam semesta dan segala yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai kekokohan, kegunaan, dan keindahan yang sangat sempurna. Jadi pelajaran ini dapat diperoleh dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seringkali dianggap remeh oleh manusia seperti lebah, semut, dan laba-laba. Bagi perkembangan ilmu arsitektur terdapat salah satunya diangkat kasus dari sarang semut, yaitu kan di dalam sebuah sarang semut terdapat mekanisme pengaturan panas dan sterilisasi ruang, seperti yang dibutuhkan di dalam perancangan sebuah rumah sakit. Jadi yang ingin saya tanyakan, yaitu tolong jelaskan bagaimana mekanisme yang dimaksud tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Dari aspek tata ruang dan sirkulasi, pengaturan zona pada sebuah sarang semut dapat dikatakan mirip dengan penataan sirkulasi rumah sakit. Zona-zona ruang pada sarang semut dapat dikatakan jauh lebih teratur karena tidak terdapat perpotongan-perpotongan sirkulasi yang tidak diperlukan. Ruang-ruang pengeraman dan perawatan larva serta ruang tempat ratu semut bertelur terletak di area privat dengan jalur yang buntu, sehingga tidak dilalui oleh semut-semut lain yang tidak bertugas di area itu. Belajar dari arsitektur sarang semut, tampak dari skema peletakan ruang, terdapat 3 zona besar dengan hierarki dan pemisahan jalur sirkulasi yang jelas di dalamnya. Zona pertama adalah zona publik. Di area ini terdapat pintu masuk, ruang penjaga, dan ruang besar sebagai pengikat jalur-jalur sirkulasi dari segala arah. Dipisahkan dengan suatu jalur sirkulasi mendatar. Di bawah area publik ini terdapat zona penyimpanan. Zona terakhir dan terdalam adalah zona reproduksi yang terdiri dari ruang perawatan larva, ruang pengeraman telur, ruang pemanas sentral, dan ruang masalah. Apakah dapat diterima jawabannya? Baik, terima kasih. Nanti tolong dilengkapi sumbernya ya. Penjelasannya ini sumbernya dari mana bacaannya ya. Oke, lanjut. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua dari Salsabila kepada saudari penanya harap bisa membacakan pertanyaannya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2, mewakili Salsa ingin bertanya. Salah satu arsitek muslim mengemukakan pendapat jika penerapan nilai prinsip Islam dalam berarsitektur diharapkan mampu menjamin hubungan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alamin, di mana nantinya pengaturan tersebut akan menghasilkan konsep arsitektur Islami yang bijak pada Al-Quran dan hadis. Yang ingin saya tanyakan, apa saja contoh dari nilai-nilai prinsip Islam tersebut sehingga dapat dikategorikan mampu menjamin hubungan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alamin? Baiklah, di sini saya akan coba menjawab. Prinsip dalam arsitektur berdasarkan nilai-nilai Islam yang dapat dikategorikan mampu menjamin hubungan hablum minallah atau hubungan dengan Allah, kemudian hablum minannas, hubungan dengan manusia, dan juga hablum minal alamin, hubungan dengan alam sekitar. Yang pertama ada fungsi. Karya arsitektur harus fungsional, artinya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan menghindari kemubaziran. Yang mana tindakan yang berlebih-lebihan tersebut akan mengakibatkan banyak kerusakan di muka bumi. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Kemudian yang kedua ada bentuk. Bangunan dapat mempunyai tampilan bentuk yang bagus, namun tetap fungsional dan tidak berlebih-lebihan. Seperti yang dicontohkan oleh setiap ciptaan Allah di muka bumi yang mengandung keindahan sekaligus kemanfaatan. Seperti yang dinyatakan dalam surat As-Sad
ayat 27 yang berbunyi, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Kemudian, yang ketiga ada teknik. Bangunan harus mempunyai struktur dan konstruksi yang kokoh dan kuat sehingga tidak membahayakan manusia yang menggunakannya. Allah tetap menjadikan benda-benda ciptaannya sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam mendirikan bangunan yang kokoh. Kemudian yang keempat ada keselamatan. Karya arsitektur harus mampu menjamin keselamatan penghuninya seandainya terjadi bencana ataupun musibah apapun sebagai salah satu wujud ikhtiar atau berserah diri kepada Allah. Kemudian yang kelima ada kenyamanan. Karya arsitektur harus mampu memberikan kenyamanan bagi penghuninya, sehingga penghuni selalu bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Seperti nikmat diberi udara dan pencahayaan alami. Seperti dinyatakan di dalam Al-Quran, surat Ibrahim 7, yang berbunyi, sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, apa bisa diterima? Siapa yang bertanya tadi? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Cutnya Tufaila Rafifah. Kepada penanya bisa membacakan pertanyaannya. Atau kelompok yang mewakili bisa membacakan pertanyaannya. Nah, seperti yang kita ketahui, Aceh merupakan kota yang kuat akan syariah dan memiliki peraturan daerah seperti bangunan tidak boleh melebihi tinggi Masjid Baitur Rahman. Pertanyaannya, berikan contoh bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan peraturan syariah di Aceh dan bagaimana tanggapan saudara mengenai bangunan yang tingginya lebih tinggi daripada masjid yang sesuai dengan regulasi di Aceh. Jadi alasannya saya itu jika ada bangunan lebih tinggi dari menara Masjid Baitur Rahman maka akan menghalangi panggilan azan, panggilan salat atau azan. Jadi orang dulu beranggapan bangunan yang tinggi itu menghalangi suara azan sehingga tak tertulis tentang bangunan baru yang tidak diperbolehkan dibangun melebihi tinggi menara Masjid Raya Baitur Rahman. Setidaknya saat itu. Namun perlu diketahui bangunan menjulang tinggi di halaman Masjid Raya itu sebenarnya tugu. Tapi banyak warga yang salah mengartikan bahwa bangunan tersebut menara, seperti kebanyakan masjid yang ada di Indonesia. Karena sebelumnya menara itu dibangun di luar masjid, kemudian di perluasan masjid, jadi menara masuk ke dalam kawasan masjid. Tugu itu dibangun pada masa Gubernur Ibrahim Hasan. Nama tugunya Tugu Aceh Daerah Modal yang pada awalnya bangunan tersebut berada di luar pekarangan komplek Masjid Raya. Belakangan komplek masjid mengalami perluasan dan tugu tersebut masuk dalam Masjid Raya Baitur Rahman seperti dapat dilihat saat ini. Tugu kerap dimanfaatkan wisatawan untuk memandang kota dan wisatawan boleh naik ke menara tersebut pada waktu-waktu tertentu. Tetapi setelah gempa tsunami telah ditutup untuk wisatawan dan tidak diperbolehkan naik lagi. Jadi kan ada pertanyaan berikan contoh bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan peraturan syariah di Aceh. Kalau memang contoh kan karena udah dibuat peraturan berarti orang tidak ada yang melanggar. Tapi dari survei struktur konstruksi bangunan struktur konstruksi dan bahan ada beberapa kali tukang mengeluhkan kalau bangunan yang dibangun itu tidak boleh melebihi masjid yang ada di sekitarnya. Bahkan bukan masjid raya atau masjid yang ada menaranya. Memang tidak diperbolehkan melebihi masjid yang ada di sekitarnya tersebut. Misalkan tinggi masjid itu 4 lantai, ketika dia membuat kaos 5 lantai, itu walaupun strukturnya sudah dibuat mumpuni tahan 6 lantai atau lebih, tapi tetap nggak boleh melebihi masjid. Itu yang kami ketahui.
Cuman tidak ada contoh aslinya. Apakah dimengerti jawabannya? Siapa yang bertanya tadi? Tutnya ya. Halo. Ya, Bu. Ada yang belum pernah ke Mesir Raya? Sudah pernah semua ya? Udah, Bu. Berapa tinggi ini yang gambar ini? Masjid ini, Menara Modal ini. Berapa meter tingginya? Berapa meter tingginya? Kelompok presentasi tahu? Berapa? 85 meter. Berapa? 85 meter, Bu. 45 ya? 45 ya? Nanti coba cari info. Kalau saya itu 45 meter ya. Itu kan diberi nama apa ini? Menara Modal ya. Ingat kaitkannya dengan kemerdekaan. Kalau nggak salah saya itu 45 meter ya. Kalau dulu sebelum tsunami, orang bisa naik ke atas menara ini, ada liftnya. Jadi bisa melihat kota Banda Aceh ya. Tapi pasca tsunami sudah tidak diizinkan lagi. Sekarang saya nggak tahu apa masih diizinkan atau tidak ya. Yang saya tahu setelah tsunami itu udah nggak diizinkan lagi karena takut ya. Mungkin ada yang konstruksinya diragukan mungkin ya karena sudah kena gempa dan tsunami. Ya, kalau dulu memang orang bisa naik ke atas ke puncak itu ada liftnya bisa melihat kota Banda Aceh ya. Jadi memang ada radius di sekitar Masjid Raya itu tidak boleh melebihi ketinggian dari menara ini ya untuk dibangun. Kalau di kampung-kampung rumah dekat masjid nggak boleh lebih tinggi juga ya. Tadi siapa yang ngomong tadi? Yang kelompok presentasi? Saya, Bu. Nah, di kampung sendiri bagaimana? Ada itu? Saya pernah survei. Ya. Saya pernah survei nggak dikasih Di sama mana tukang kejadian? Bu. Di daerah Tanjung Dia Selamat. nggak mau mungkin ya. Udah kesepakatan yang tidak tertulis mungkin ya. Kebijakan lokal ya mungkin ya. Ya, Bu. Tapi kalau kita lihat memang di sekitar ini juga belum ada ya. Di kompleks saya juga nggak ada yang lebih tinggi dari, walaupun menara kompleknya kecil ya. Di tempat kalian bagaimana? Di lingkungan perumahan? Tapi perkantoran musala yang dia buat mungkin lebih rendah ya, beda yang dengan di perkampungan. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada berapa? Pertanyaan terakhir, Bu. Pertanyaan? Satu lagi, Bu. Satu lagi? Ya. Oke, silakan. Baik, pertanyaan terakhir dari Aja Sarifah Mardatila. Kepada saudari penanya mungkin bisa membacakan pertanyaannya. Atau yang mewakilkan. Di dalam sebuah pembangunan. Baik, di dalam di dalam sebuah pembangunan Kok baca sampai detail?
Di dalam sebuah pembangunan kecil maupun pembangunan besar pasti akan ada bagian makhluk hidup lain yang terganggu baik dari segi habitat. Contohnya suatu hutan yang dibangun di suatu pemukiman pasti akan ada bagian alam lainnya yang terusik. Bahkan hewan-hewan kecil seperti semut juga akan terganggu. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal tersebut? Apakah suatu pembangunan itu bisa menjamin tidak akan mengganggu makhluk hidup lainnya, atau jika memang ia mengganggu, bagaimana kita sebagai arsitek menanggapi itu? Karena yang hidup di muka bumi juga bukan hanya manusia, tetapi banyak juga makhluk lainnya. Terima kasih. Bila saya akan menjawab, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta dan sisinya. Oleh karena itu, sudah semestinya dalam rancang para arsitek muslim senantiasa berusaha agar rancangannya bermakna, memberikan manfaat bagi lingkungan dan kawasan di mana bangunan itu didirikan. Imam Muslim pernah berkata, jikalau akan melakukan sesuatu urusan, pertimbangkanlah manfaat dan mudaratnya. Kalau urusan itu bermanfaat, kerjakanlah. Akan tetapi jika urusan itu bermudaratnya, tinggalkanlah. Hakikatnya, semua arsitektur didesain dengan tujuan tepat guna. Akan tetapi dengan kemungkinan adanya beberapa faktor, hasil akhirnya belum tentu memberi guna maksimal seperti apa yang diharapkan. Keberhasilan arsitektur semestinya dinilai bukan hanya pada bentuk akhir perwujudan dan desainnya, melainkan apakah ia mampu dan berhasil memberikan pengaruh yang baik terhadap penghuni dan lingkungan di mana arsitektur itu berada. Apakah dapat diterima? Mana yang bertanya tadi? Saya, Bu. Gimana tanggapannya? Jadi kalau membangun itu harus ada izin ya, nggak sembarangan ya. Dan dalam Al-Quran juga sudah semua kerusakan itu akibat ulah manusia ya. Semua kerusakan di muka bumi ya. Kan itu akibat ulah manusia ya. Keseimbangan alam terganggu, rusak alam, bencana timbul, yang kena manusia juga yang merasakannya. Dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini juga ikut terdampak ya. Jadi pasti ada, setiap membangun itu pasti ada dampaknya, tapi kita minimalisir ya. Bagaimana meminimalisirnya itu. Jadi harapannya adalah membuat lingkungan binaan yang lebih baik ya. Nah, jadi seperti contoh kemarin itu kalau bangunan berlantai banyak dibuat dengan peduli lingkungan ya, dengan ada green, ada pohon, masih bisa dipadu-padankan sehingga masih ada burung-burung yang mungkin singgah di bangunan pencakar-pencakar langit ya. Daripada dibangun bangunan pencakar langit dengan memakai kaca refleksi, itu menyilaukan. Malah burung-burung bisa menabrak itu ya, bisa mati burung-burungnya. Jadi kalau di luar negeri itu ada beberapa kejadian bangunan-bangunan yang dibangun seperti itu diprotes ya oleh warganya. Oke, sudah selesai ini ya tadi ya pertanyaan dan jawaban ya. Kesimpulannya tadi ada dibuat, coba lihat dulu di presentasi tadi dengan literatur yang dipakai. Coba lihat slide-nya ya. Kesimpulan ada? Untuk kesimpulan belum dibuat kayaknya, Bu. Ya, tolong dibuat ya. Kan tadi ada poin-poin penjelasan. Diambil aja dari poin-poin tadi. Ada berapa poin tadi ya? Poin itu kira-kira apa yang bisa di paragraf diambil, nanti poin berikutnya apa disimpulkan ya. Kemudian literatur yang digunakan ya. Oke, ini lengkap semua sudah ya, hadir. Sekarang jam berapa? Masih ada waktu berapa lama lagi kita? Kita UTS ya sebentar ya. Jadi UTS-nya
kalian kerjakan sendiri masing-masing, tulis yang bagus ya, nanti difoto, kirimkan ke Telegram. Jangan lupa tulis nama ya. Jadi nanti kalau emang ada beberapa lembar, disatukan dalam satu file PDF, kirim, kasih nama dengan nih. Namanya filenya kasih UTS dulu ya. UTS baru nama baru NIM. Ya. Oke, mungkin untuk soalnya saya ketik aja nanti di grup WA ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi hari ini? Ada? Tolong kelompok presentasi di screenshot ya sebentar ya. Nama-nama yang hadir hari ini, sekalian bisa bukti untuk UTS-nya. Berarti semua materi sudah selesai ya. Insya Allah minggu depan sudah dengan Pak Pratito ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya perkuliahannya, mungkin bisa dengan tatap muka. Kemudian mungkin kita nanti sampah yang di depan Unsia ya. Biar kalian. Dan ini tentang sampah. Mungkin nanti saya kirim di grup, kalian bisa lihat nanti. Siapa tahu ada waktu bisa ikut webinarnya. Ya, gimana tentang sampah itu. Menambah ilmu lah. Ya, jadi paling enggak peduli lingkungan tadi ya. Jadi jangan kemarin kita sempat ke laut ya. Nah, jadi ini bagaimana nanti ada di webinar ini mungkin ada bagaimana memilah sampah, memanfaatkan kembali ya. Oke, saya rasa cukup hari ini. Saya tutup. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi dan semua kelompok yang sudah mengirimkan materinya ke grup Telegram ya. Jadi di Telegram itu semua kumpulan materi-materi ada di situ ya. Lebih kurang mohon maaf, walaupun masih lama, selamat menyambut puasa ya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua, bisa melakukan ibadah dengan baik. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Yuk, Terima kasih banyak sama-sama. Bu. Ya. Tolong kelompok yang Abang Ramadan. presentasi hari ini, hari Senin sudah terkumpul ya. Perbaikannya hari Senin sudah dikumpul kelompok yang hari ini presentasi. Ya, perbaikan Telegramnya, kemudian di print nanti ya. Di print nanti hari Senin bisa diberikan ke saya ya. Oke, saya tutup ya. Akan saya tuliskan di grup WA ya untuk soalnya. Ya, Bu. Kemudian